Halo Brandon, selamat malam. Kak, selamat malam. Halo, udah sinyalnya oke? Udah lumayan. Udah lumayan. Apa kabar Brandon? Baik, Baik ya, puji Tuhan. ya. Bagaimana perkuliahan sejauh ini? Ini masih bisa. Bisa ya? Bisa tapi mati, bisa tapi bisa. Yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, kita mulai ya. Minggu kemarin masih ingat nggak belajar apa? Kalau selalu kayak ASI itu. ASI kayak yang berangkat ulang. Kayak yang list couple bisa dari ulang. Mm-mm. Kita masih review-review ulang ya. Kita masih review-review ulang mengenai struktur datanya gitu ya. Nah, hari ini Brandon akan belajar lebih detail tentang review lagi ya. Tapi untuk hari ini reviewnya mengenai function and object oriented programming. Masih ingat apa itu functions? Fungsi. Fungsi. OOP? Nah, object oriented, object oriented programming. Ah, Jadi ya. programnya ada objeknya. Mm-mm. Pemrogramannya berdasarkan objek ya, berbasis pada objek. Gitu, betul ya. Fungsi benar tadi ya, function itu benar tadi fungsi ya. Jadi intinya yang namanya function itu ya udah Brandon tinggal bikin def dulu, terus nama fungsinya apa sama parameter-parameternya, gitu ya. Lalu tinggal body functionnya, gitu. Nah, terus kalau misalnya OOP yang tadi Brandon bilang ya, jadi semuanya berbasis pada objek benar. Ya, jadi nanti ada yang namanya kelas sama ada namanya objek ya. Perbedaannya apa kalau kelas ini template, tapi kalau misalnya objek itu memanggil template-nya ya. Dan di dalam kelas itu ada properti sama metode ya. Jadi nanti properti ini adalah ciri-ciri dari si kelasnya. Terus kalau metode apa yang bisa dilakuin sama kelasnya gitu ya. Jadi keseluruhan nanti punya Brandon kayak gini ya. Kelas, nama kelasnya apa, init, metodenya, dan pembuatan objek ya. Ini apa? Oh ini nanti quarks ya. Oke. Ada pertanyaan dulu, Brandon? Hmm. Halo. Ya. Ada pertanyaan dulu, Brandon? Hmm. Kayaknya masih udah mulai agak lupa yang self dot. Self dot itu gunanya buat apa? Yang self dot ini, self dot name. Kenapa nggak bisa langsung name? Nggak bisa, kan ini template. Nanti kalau kamu langsung name, dia nggak tahu mana yang lagi dibuat gitu. Self ini menunjukkan objeknya biar jadi dynamic, jadi dinamis. Jadi berapa kali pun kamu panggil kelasnya, ya, dia tahu nih, oh services for Instagram itu punya variabel atau punya objeknya my offer. Nah, kalau kamu nggak pakai self, dia cuma untuk satu spesifik aja, ya, variabel ini, gitu. Eh, bukan, nggak bisa dipanggil malah. Jadi nggak bisa dipanggil ya. Oh, Gitu. Ada lagi? oke, itu aja. Itu aja ya. Intinya ingat ya, self itu menunjukkan lagi bikin objek yang mana gitu. Ya. Kalau gitu Brandon boleh langsung share screen. Coba praktekin ya. Nah, buka course-nya, klik course-nya ya. Terus kita buka yang nomor 4. Hmm.
Pindahin dari atas ke bawah ya. Returns non itu ada dua. Return a variable ada empat. Setuju. Kali. Ini. 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 Kembali. Betul. Terus yang returns non itu cuma ada dua. eh Oh, yang append ya, append itu non. oh, oh. Heeh. Nah ini sisanya len dan int itu value. Hmm, oke. Yang len sama int geser ke kiri. Len int. Sip. Udah boleh checklist ya. Nah ini kita pasangkan dari lingkaran kiri ke kanan. Hmm, hmm, hmm. Oh ini salah ya. Ini salah. Iya. Hmm. Kamu harus pasangin dulu ke lingkaran yang mana aja, Brandon. Nah, ini salah. Ini tuh ngebikin kelas ya. Eh, iya betul betul ngebikin kelas. Mm-mm. Terus kalau self berarti yang current instance ya. Nah, ini tuh harusnya self. Yang pertama itu adalah self. Brandon, halo. Waduh. Udah, oke. Eh, init itu konstruktor.
Udah, cobain checklist aja. Sip, lanjut nomor 3. Apa namanya? Function ya. Function, bukan kelas. Terus, bisa nge-build apa kalau OOP? Nge-build objek, betul. Betul. Pakai S ya. Nah, itu apa? Collection of data and actions. Objek juga ya. Yang ini singular ya, nggak usah pakai S. Nah, terus apa itu? This is general descriptions. General template. Berarti enggak. Kelas, betul. Of how? Template untuk apa? Masuk. Objek lagi. Ya, pakai S. Function. Ini apa yang di dalam tanda kurung disebutnya? Ar Apa? arguments ya. Argumen yang di dalam tanda kurung fungsi. Argumen ya. A function argument is a variable that must be passed to a function when it's called. Nggak pakai S. Nah, checklist. Lanjut ya. Nah, berarti, oh dia ada kotak-kotak gitu. Ah, sip. Boleh dibaca? Udah. Berarti baris satu, 2, 3 udah benar. Empat. Empat nih, apa yang kurang? Di dalam tanda kurungnya. Mm-mm. Self ya. Nah, ini kan dia mintanya eh,
More than or equal ya. Berarti ini nggak lebih dari doang, tapi lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan yang ini. Udah? Udah benar harusnya? Coba checklist. Sudah? Nah, sudah kok itu. Eh, ntar. Iya, pakai self. Enggak, jangan dihapus dong. Semuanya dikasihin self. Ini yang tadi. Jadi kalau apa properties itu pakai self ya. Ketiganya pakai self ya. Nah, udah boleh checklist coba. App rating 5 gitu ya. Mantap. Ada pertanyaan dulu? Belum. Ada? Brandon suara Kak Daud kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Nah, coba. Berarti gimana caranya? Berarti kasih init ya. Sudah? Nah, berarti pertama kita mau ngebikin dulu initnya. Initnya ini cuma ada USD doang ya. Kalau yang di soal. Duh, ini mouse-nya juga rusak. Ah, USD doang ya. Nih, ya. Berarti initnya kamu cuma ada USD doang ya, Brandon. Jadi kayak gini, dev init USD, self USD ya. Mm-mm. Yes, terus kalau misalnya kita pengen ngebikin Rubbles ke dalam USD ya, berarti tinggal dibuat kayak gini, bawahnya ya. Kita bikin Rub to USD. Mm-mm. Nah, terus habis itu kita udah buletin, kita tinggal buat yang kebalikannya ya. Jadi kita mau bikin USD to Rub ya. Aduh, kok nggak bisa sih? Nah, di bawahnya lagi ya, Brandon, kita bikin USD to Rub.
Kasih tab. Coba. Nah, terus tinggal dibuat kayak program utamanya ya. Itu ada input enter the USD exchange rate. Yang ini ya. Coba dibuat berarti di baris 13. Ini ya. Brian bisa buat kayak gini. Nih Brian bisa buat kayak gini. Kok mouse-nya harus diganti? Heeh. Itu jangan sum namanya ya. Sum underscore boleh. Sum itu ada fungsinya. Nanti takutnya jadi clashing. Nah, gini ya, betul yang di input. Terus kita panggil conversionnya. Sip, dah boleh checklist ya. Wah, typo tuh kayaknya. Itu berarti eh S ya dua-duanya. Itu yang rap to S, rap to USD juga S itu. Yang baris 20 bukan B, tapi S. Brandon? Sip, ada pertanyaan dulu Brandon? Ini dapat dari mana? Apa? Ini tuh apanya? Itu objeknya. Ada lagi? Ya kan maksudnya kalau Hmm? ini tuh sama langsung ke
ini kan langsung ke sini. Kalau ini kayak ini langsung ke sini. Kalau Ya, ini dari mana? ke init. Oh ini tuh ini. Init. Oh, oh oke. Ada lagi? Itu aja. Nggak ada. Kalau nggak ada, kadang akan coba share screen lagi bentar. Nah, jadi yang bagian berikutnya adalah kita mau bahas yang namanya function with a variable number of arguments. Ya. Jadi kalau misalnya yang dari dulu-dulu kan dia ya udah cuma nilainya aja langsung gitu ya. Nah, sekarang kalau Brandon mau panggil apa? Sebuah fungsi, sebuah kelas itu parameternya bisa macam-macam ya. Gimana caranya pakai namanya quarks ya atau keywords arguments gitu. Nah, jadi nanti Brian tinggal bikinnya metode quarks, ntar kamu tinggal for key in quarks dan service key dan quarks key-nya gitu ya. Nanti bisa didapetin nilainya 100 sama 1000 gitu ya, bebas. Nah, kalau misalnya pengen pakai quarks itu berarti wait, kayak gini ya. Mana? Nih, kita nggak tahu sebenarnya apa yang lagi dibutuhinnya, tapi kita udah tahu nih ada parameternya aja langsung. Jadi in case langsung dibutuhin, in case dadakan dibutuhin bisa langsung buat ya. Nah, jadi itu aja yang quarks ya. Ntar paling paling tambahin aja di add prices buat menambahkan ke dalam daftarnya. Oke, itu aja Brandon ada pertanyaan dulu. Iya, Apa? coba ada. Hmm, quarks. Ada. Quarksnya itu apanya? Quarksnya itu keywords argumentsnya, argumentsnya. Oh, prices. Oh, oke. Udah itu aja. Ada Brandon? Itu aja. Oh, itu aja oke. Sip, Brandon tolong share screen ya. Kita lanjutin lagi. Nah ini diklik tulisan, diklik tombol kembalinya ya, Brandon. Terus buka yang nomor 5. Jawabannya ada dua ya. Coba kalau ada pertanyaan tanyain. Dua ya, dua jawaban. Ini ini emang harusnya kosong. Iya, kamu kan di sini initnya nggak ada apa-apa kan? Iya. Iya.
Bukan mouse ya, harusnya yang cat. Ini salah, harusnya yang cat. Nah, coba satu lagi. Yang menunjukkan stok dalam kamus. Ya, udah itu ya. Checklist yang kuantiti. Nah, kamu checklist langsung ke nomor berikutnya ya. Nomor 2. Sudah dibaca? Ya. Udah dibaca, Brandon? Udah. Udah? Oke, berarti ini bukan data ya, tapi itu quarks. Diganti. Mm-mm. Nah, terus kalau yang satunya lagi itu pakai bintang satu aja ya. Nggak pakai bintang malah. Dia quarks saja. Ini diklik nih tanda panahnya. Ini nggak usah pakai tanda bintang lagi.
Nah, kamu print ini aja nih di baris 6 ya. Sudah? Itu bukan data ya, tapi quarks. Sudah? Oh, ini nggak usah. Baris 5 ini nggak usah dibuat print ya. Dihapus aja. Ya, hapus. Nah, ini kamu tinggal kasih tab aja. Enggak, Deng. Udah bener, udah bener. Nah, coba. Checklist. Sip. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada lanjut. Coba baca dulu ya. Ya. Udah ya. Jadi kita mau bikin program apa? Hmm. Ser. Lanjut. Dia Yes. program jual canvas. Mm-mm. Manage akun. Betul. Nah, berarti gimana caranya? Hmm, kita buat yang kelas price listnya jadi gini dulu ya. Apa? Tadi nggak kedengeran. Nih, dibuat dulu kelas price listnya jadi kayak gini. Jadi nanti ada definite, terus ada add price ya. Coba Brandon buat dulu ya. Yang mana? Nah, coba dibuat dulu definite-nya. Baru tinggal bikin yang add price ya.
Lempar lagi ya, Brandon. Di sana emang lagi hujan kah? Di sini sih ditulisnya sinyalnya bagus. Oh, oke. Nggak ada tanda-tanda sinyalnya jelek. Oke, kalau gitu. Nih ya, kita lanjutin lagi. Nah, coba. Tinggal return sum ya bawahnya. Sip. Oke. Jadi itu untuk yang price list. Ini masih panjang sisanya. Oke, kita sampai sini dulu aja. Coba, Brandon ada pertanyaan dulu nggak? Kita sambil balik lagi ke nomor 2 dulu ya. Coba kamu scroll ke bawah. Itu diklik nomor 2. Nah, jadi Ya. kita pakai Quartz ya. Quartz ini ngebikin kamu bisa punya parameter lebih dari satu gitu. Nggak terbatas. Ya, ini nggak perlu kita setting dulu tuh. Jadi nanti pas kamu panggil nih, story sama dengan manajemen, ya padahal kan nggak ada ya argumennya. Tapi karena kamu pakai Quartz ya udah bebas. Ya, Jadi oke. quartz Ada itu pertanyaan kayak dulu, Brandon? Hmm? berarti quartz itu kayak nambah ini terus ya, masuk sendiri. Mm-mm. Jadi Dia namanya yang dia disamain gitu. iya, Kayak makanya itu dia masukin ada ke satu bintang-bintang. variabel. Betul. Dan itu nggak di set, template-nya nggak ada. Namanya umum aja Jadi, Quarks gitu. jadi ini sama ini masuk ke satu tempat. Mm-mm. Ke Quarks. Nanti bakal didapat key sama yang Quarks key-nya. Hmm. Key, oh, plus key. Kalau key keluar ini. Enggak, kalau key stories, manajemen, kalau Quarks key berarti 100 sama 1000. Oh Gitu ya, ya. berarti key Masih kayak ininya. kamus. Kalau ini nilainya, value-nya. Betul. Eh, eh, Ada lagi? oke. Hmm. Itu kalau misalnya mau cari ini doang gimana Bang? Kayak Kenapa? di Quartz cuma mau, misalnya di Quartz-nya cuma mau storage-nya doang, nggak mau Nggak bisa. manajemennya. Oh, kalau mau kayak gitu berarti harus dipisah. Mm-mm, harus dipisah. Kalau kayak gitu ya Oh, udah nggak usah pakai Quarks. Oh, bikin aja langsung oke, stories. oke. Ada Ya, lagi? itu aja kayaknya. Itu aja ya. Oke, Ya, kalau itu aja nanti kita lanjutin lagi ya. Nah, di pertemuan depan baru kita
pertemuan berikutnya baru kita akan ngebikin mobile development. Ya, that's it, Brandon, untuk kelas di malam hari ini. Bye bye, selamat malam, Brandon. Terima kasih Kak. Bye, happy weekend.